Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Chandra di Crypto Newbie Analyst. So, per hari ini saya bakalan mengupdate pergerakan harga Bitcoin. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau mengupdate terlebih dahulu dari coin market cap per hari ini, yang dimana market cap per hari ini lumayan cukup memerah teman-teman ya. Hari ini kalau misalnya kita ngelihat dari top 10 cryptocurrency per 24 jam, di sini hampir semuanya mengalami koreksi teman-teman ya. Di sini Polygon atau Matic mengalami koreksi sekitaran 4%, Cardano 3%, untuk Dogecoin mengalami kenaikan 1%-an, untuk XRP mengalami penurunan sekitaran 5%, untuk BNB mengalami penurunan sekitaran 6%, untuk Ethereum mengalami penurunan 3%, dan untuk Bitcoin per hari ini mengalami penurunan sekitaran 2%-an teman-teman. Jadi untuk penurunan yang sekarang cukup lumayan luar biasa ya. Penurunan yang tadi itu baru terjadi tadi pagi banget. Nah, jadi per hari ini saya bakalan langsung update tentang pergerakan harga Bitcoin selanjutnya. Oke. Oh, ini udah ada ya. Saya udah ada entry posisi short soalnya teman-teman. Kita pindah dulu ke posisi market yang lain. Yang belum ada gambaran sama sekali ya. Kalau misalnya kita ngelihat per hari ini si posisi market itu sudah mengalami atau sudah mengalami bearish ya, atau penurunan yang cukup signifikan, yang dimana si posisinya itu sekarang akan turun atau akan menyentuh ke kisaran 16.000 sampai 15.800. Jadi untuk analisa saya di sana teman-teman, kalau misalnya kita ngelihat di posisi area yang sekarang sedang berjalan itu ya, atau kita update dulu dari per hari kemarin ya. Sebenarnya posisi harga Bitcoin itu memang bisa disebut sebagai tahanan ya, atau bisa disebut tertahan di area range ini teman-teman ya. Posisinya itu tertahan di area posisi range ini, yang dimana kalau misalnya kita ngelihat di sini satu, kedua ya, posisinya itu tertahan di area posisi order block sell ya, order block sell yang tebal di kisaran 16.700 sampai 16.800, yang sampai akhirnya beberapa lama si posisi market tersideways di sini dan akhirnya posisinya down juga di area sini. Nah, kalau misalnya kita ngelihat di posisi ini, karena sudah terbentuk yang namanya change of character di area posisi ini 16.200 atau 16.300, area posisi ini ya, area posisi support yang ini itu ya, atau bisa disebut sebagai area posisi demand zone, yang dimana sekarang si posisi Bitcoin itu sedang retest ya. Di sini sekalinya turun langsung di break ya, berarti penurunan yang sekarang karena si posisi ini sudah di break, tandanya ini menjadi area posisi kuat itu karena di sini sudah dua kali tertahan, dan akhirnya yang ketiga kali si posisinya sekarang langsung break down teman-teman. Berarti di area sini si posisi market bakalan setidaknya retest dulu ya, retest dulu ke area sini, ngebentuk semacam continuation atau bearish ya, bearish flag, atau misalnya bikin semacam ini ya, semacam seperti ini teman-teman ya, pola continuation, sampai akhirnya si posisi marketnya akan langsung lanjut turun sampai ke 15.900 atau 15.800-an, karena di area sini ada kemungkinan si posisinya balik lagi ke harga entry point yang ada di sini 15.600-an sampai 15.400-an. Itu untuk opini saya pribadi. Cuman kalau misalkan si posisinya tiba-tiba ketika si posisinya penurunan ke sini tiba-tiba break ya, break area trendline atau area break area demand yang ini, berarti ada kemungkinan si posisinya tersideways di area sini, ada kemungkinan untuk naik kembali teman-teman. Karena kalau misalkan sekarang si posisinya itu break terus dia balik lagi ke area atas dan tersideways, break balik lagi dan tersideways di area sini ya, berarti ada opportunity posisi market akan naik lagi atau menjemput area kisaran 16.600-an, karena di area sini ada posisi area imbalance. Jadi kalau misalnya kita tarik sini area imbalance plus POI ya, jadi kita hilangin dulu karena ini sudah tidak berfungsi. Jadi untuk area sekarang ya, untuk area yang sekarang yang mungkin akan saya pertimbangkan untuk ngambil posisi short lagi di area sini ya.
mungkin akan saya pertimbangkan untuk ngambil posisi short lagi. Ambil posisi short lagi di area sini teman-teman ya, di area kisaran 16.500an. Jadi kalau misalnya di 16.500 akhirnya si posisi market tertahan kembali, ya udah berarti saya akan melanjutkan untuk mengambil posisi short lagi gitu. Tinggal kita ngelihat apa yang akan terjadi nantinya. Kalau misalkan si posisi market si posisi marketnya tidak bisa menembus area 16.200 sampai 16.300an, berarti ya udah, potensi untuk market Bitcoin akan melanjutkan turun kembali seperti itu. Sampai kemana? Sampai ke 16.000an ya, atau 15.500 sampai 15.300an, karena di posisi itu adalah area posisi di main zone terakhir yang ada di sini. Jadi sebelum akhirnya nanti si posisinya tersideways ya, apakah nanti akan melanjutkan turun ke bawah, kita lihat aja ya, karena kita harus realistis juga ya melihat arah posisi market yang akan berjalannya, karena di posisi ini juga masih banyak meninggalkan area imbalance, terus di area sini juga meninggalkan area imbalance, yang dimana biasanya kalau ada imbalance si posisi market akan ngejemput dulu ya, mungkin ada kenaikan dulu di area sini sampai akhirnya nanti si posisinya breakdown ya, melanjutkan atau menjemput area posisi di main zone terakhir yang ada di 15.400 sampai 15.700an ya. Seperti itu teman-teman, itu untuk update Bitcoin per hari ini, karena tidak banyak juga ya, lumayan juga ya, udah cuan. Kalau misalnya kita ngelihat dari posisi USDT dominance-nya juga si posisinya sudah mulai ada kenaikan ya. Kalau misalkan si posisinya ini terjadi ya, kan analisa saya ataupun opini saya, si posisi market USDT dominance akan turun dulu, menjemput area imbalance yang ada di sini, karena kenaikannya diikuti dengan area imbalance ya, entah itu si posisinya di 8,22 atau di sini ya, ini juga sama area imbalance ya, atau di 8,30, berarti masih ada chance untuk Bitcoin mengalami kenaikan ya, kenaikan lagi gitu. Berarti kita masih dapat atau masih bisa dapat antrian open posisi short yang bagus gitu. Ini saya udah take profit 50%an lah ya. Kalau misalnya posisinya naik lagi ke area atas, saya masih bisa average down seperti itu. Jadi untuk updatean per hari ini, untuk updatean Bitcoin ya, tidak banyak pergerakan dari Bitcoin, tinggal kita melihat aja bagaimana kelanjutan untuk Bitcoin per hari ini sampai ya 1 minggu ke depan lah ya. 1 minggu ke depan kita bakalan ngelihat kalau misalnya ada pergerakan yang memang mengejutkan atau tiba-tiba dump atau tiba-tiba pump, mungkin akan saya update untuk di nextnya. So untuk updatean per hari ini itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Thank you yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe agar teman-teman mendapatkan info terbaru tentang pergerakan harga Bitcoin selanjutnya. Saya Chandra pamit dari Crypto Newbie Analyst. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.